Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang telah diterima di SMK Negeri 1 Juwiring sebagai siswa dan bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya ingatkan juga ya untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Di sini dalam MPLS saya diberi amanah untuk memaparkan tentang materi tata tertib siswa yang ada di SMK Negeri 1 Juwiring tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Erna Kurniawati. Di sini saya pengampu guru BK atau bimbingan konseling. Adapun tata tertib di SMK Negeri 1 Juwiring, kewajiban sebagai siswa yaitu yang pertama datang di sekolah 15 menit yaitu jam 6:45 waktu Indonesia bagian Barat sebelum pelajaran dimulai. Bila terlambat, siswa harus lapor ke guru piket. 15 menit ini dipergunakan untuk literasi atau yang dikenal dengan gerakan literasi sekolah. Dimulai dari jam 6:45 sampai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kewajiban yang kedua sebagai siswa yaitu menempatkan sepeda yang rapi di tempat sepeda siswa. Yang ketiga, sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, siswa berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau guru yang mengajar. Yang keempat, kewajibannya yaitu setelah pelajaran selesai, siswa harus mematikan semua fasilitas pembelajaran yang tersedia di ruang pembelajaran dan boleh meninggalkan ruang kelas setelah mendapatkan izin guru. Di sini misalnya mematikan lampu ataupun kipas angin atau yang lain. Contohnya seperti itu. Untuk kewajiban selanjutnya yaitu setiap hari masuk siswa harus siap belajar dengan alat pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang berlaku. Yang keenam, bila keluar dari halaman sekolah sebelum pelajaran berakhir, siswa harus meminta izin pada guru piket dan wali kelas. Yang ketujuh yaitu bila tidak masuk sekolah harus minta izin. Sedangkan kalau sakit lebih 3 hari, harus dilampiri surat keterangan dari tenaga medis yang berkompeten, yaitu dokter ya. Kalau tidak masuk lebih dari 3 hari, harus menyertakan surat izin dokter. Untuk kewajiban selanjutnya, yaitu yang ke-8, wajib ikut serta memelihara keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan, serta kekeluargaan di lingkungan sekolah. Yang ke-9, wajib memakai seragam sekolah beserta kelengkapannya sesuai ketentuan dari sekolah. Adapun ketentuannya yaitu untuk hari Senin sampai Selasa itu OSIS lengkap, untuk hari Rabu kompetensi keahlian, untuk hari Kamis itu OSIS lengkap, Jumat pramuka, untuk sepatu harus hitam polos dan tali sepatu juga harus hitam. Kaos kaki putih beridentitas sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu ikat pinggang juga beridentitas sekolah. Itu yang harus kalian perhatikan tentang seragam. Adapun larangan bagi siswa yaitu yang pertama merokok, membawa rokok, miras, obat terlarang di sekolah. Nah, pada umumnya siswa itu merokok ya. Semoga aja siswa baru tahun 2021-2022 tahun pelajaran ini tidak ada yang seperti itu. Untuk yang kedua, larangan bagi siswa yaitu membawa antara lain buku gambar, tulisan, dan media lain yang mengarah pada pornografi dan porno aksi, senjata tajam, serta barang lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Yang ketiga, mengaktifkan HP seluler selama jam pelajaran kecuali diizinkan oleh guru. Karena biasanya sekarang ini era digital, era IT,
kadang HP juga digunakan untuk media pembelajaran, tapi menggunakan HP harus sesuai dan harus seizin guru mata pelajaran. Untuk yang keempat yaitu berpakaian, berhias atau memakai perhiasan yang berlebihan. Maksudnya yaitu misalnya pakai kalung untuk yang perempuan tapi tidak menutup kemungkinannya juga laki-laki. Kenapa dilarang? Karena riskannya kalau nanti hilang, itu karena termasuk barang berharga. Yang kelima, berambut panjang bagi pelajar putra dan mewarnai rambut, baik pelajar putra maupun putri tidak boleh mewarnai rambut selain sesuai rambut warna aslinya. Untuk yang keenam yaitu mengenakan sandal waktu sekolah. Yang ketujuh, memelihara kuku panjang. Kedelapan, melakukan kegaduhan yang mengganggu ketertiban kegiatan belajar mengajar. Untuk larangan selanjutnya yaitu meninggalkan sekolah tanpa izin, bermain-main di tempat sepeda guru maupun siswa, membuat coret-coret di lingkungan sekolah, kemudian membuli dan mengejek sesama teman yang bersifat sara. Selanjutnya, larangan bagi siswa yaitu memprovokasi, menghasut, dan sejenisnya baik yang berupa perkataan dan atau tulisan yang mengarah pada fitnah dan perpecahan masyarakat sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkelahi, hamil dan menghamili, ya itu juga tidak boleh. Hamil itu yang perempuan, kalau menghamili kan itu yang laki-laki, itu juga larangan bagi siswa dan tidak boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya larangan bagi siswa yaitu berkata jorok, kotor di lingkungan sekolah. Adapun larangan yang lain yaitu tidak boleh menggunakan laptop di sekolah yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Maksudnya di sini yaitu kalian boleh membawa laptop tapi dengan catatan kalau digunakan untuk fasilitas atau sarana untuk belajar, tapi tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang selain untuk belajar. Yang ke-18, dilarang merubah, merusak atau mengeluarkan meja dan kursi siswa dari ruang kelas. 19, siswa dilarang membawa kendaraan bermotor bagi yang tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM. Yang ke-20, mencuri dan atau tindakan sejenisnya yang baik di dalam maupun di luar sekolah. Larangan yang ke-21 yaitu melakukan tindakan kekerasan, premanisme dan atau sejenisnya dan asusila. Adapun jenis pelanggaran atau larangan tersebut nanti ada skornya ya. Kita kotak-kotak ada skornya, yaitu untuk skor 1 itu bagi mereka yang makan di dalam kelas waktu KBM, meskipun itu makan misalnya makan cemilan atau minum itu tidak diperbolehkan. Tujuannya agar kalian fokus dalam mengikuti KBM di kelas. Untuk jenis pelanggaran yang skor 2 yaitu siswa datang terlambat mengikuti pelajaran termasuk sehabis istirahat. Tidak masuk sekolah tanpa izin atau tanpa keterangan atau alfa ya. Meskipun skornya 2, tapi ini berpengaruh di kenaikan kelas. Karena apa? Apabila meskipun skornya belum mencapai 100, tapi kalau terlalu sering alfa atau tidak masuk sekolah tanpa izin, itu nanti pengaruh di penilaian karakter, karena itu tadi menyebabkan tidak naik kelas karena terlalu sering alfa. Meskipun skornya 2, itu saya garis bawahi ya. Jadi kalau misalnya ada yang dari kalian yang tidak masuk sekolah, usahakan dan harus dan wajib untuk menyertakan surat izin.
Untuk skor 2 selanjutnya yaitu mengoperasikan HP pada saat pembelajaran tanpa izin guru. Yang keempat, keluar lingkungan sekolah tanpa izin baik waktu pelajaran ataupun pada jam istirahat. Jadi gunakanlah HP semaksimal mungkin waktu di sekolah untuk sarana belajar, bukan untuk yang lain. Untuk jenis pelanggaran yang skor 3 yaitu yang pertama, menempatkan sepeda atau sepeda motor tidak rapi. Kemudian yang kedua, meninggalkan pelajaran tanpa izin atau bolos. Ketiga, tidak mengikuti upacara atau SKJ tanpa izin. Maksud SKJ ini senam. Program di SMK Juwiring ini setiap hari Jumat biasanya ada kegiatan senam. Kalau tatap muka ya, tapi ini dikarenakan masih pandemi COVID, jadi ya untuk hari Jumat ya belum ada SKJ karena daring KBM-nya. Kemudian untuk yang keempat, mengganggu kegiatan belajar mengajar atau KBM, termasuk ramai di kelas itu ya, ini bisa mendapatkan skor 3. Untuk pelanggaran selanjutnya yang mendapatkan skor 4 yaitu antara lain rambut tidak rapi atau gondrong, menyemir rambut selain hitam, kemudian membawa kotor lingkungan sekolah termasuk membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak tertib, tidak lengkap berpakaian seragam termasuk seragam olahraga. Jadi berusahalah untuk tertib. Biasanya kalau cowok itu rambutnya gondrong. Kemudian untuk jenis pelanggaran yang skor 5 meliputi 1. Berpacaran di lingkungan sekolah yang melanggar norma agama dan sopan santun, meledakkan petasan dan bahan peledak lain. Yang ketiga, pengerusakan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, membawa senjata tajam ke sekolah. Kelima, merokok atau membawa rokok di lingkungan sekolah selama memakai seragam. Jadi meskipun pakai seragam kaos olahraga itu pun juga termasuk memakai seragam, jadi dilarang merokok atau membawa rokok. Kemudian jenis pelanggaran yang skor 5 yang keenam, bertato atau beranting-anting bagi siswa atau pelajar putra. Kemudian jenis pelanggaran yang selanjutnya skor 10 itu yang pertama meliputi memprovokasi, berkelahi dan tawuran antar teman di lingkungan sekolah. Kedua, membawa gambar, media atau alat yang mengarah pada porno aksi dan pornografi, berbuat porno, berjudi dan berbagai tindakan asusila lainnya. 3. Melakukan praktek premanisme, mengancam atau memaksa dan memeras. Yang keempat, berkata jorok atau kotor terhadap guru, karyawan, antar teman, dan tamu sekolah. Yang kelima, melakukan perundungan atau bullying. Sekarang ini memang marak ya untuk perundungan atau bullying itu melalui cyberbullying. Cyberbullying itu biasanya lewat sosmed. Itu pun juga termasuk pelanggaran tata tertib di SMK Negeri 1 Juwiring. Skor 10 selanjutnya yaitu melompat pagar sekolah, jendela, ruang praktek dan ruang yang lain. 7. Melakukan penipuan, menyalahgunakan tanda tangan, membayar dengan uang palsu secara sengaja. 8. Mengumpat, melecehkan dan menendang terhadap guru, karyawan, antar teman dan tamu sekolah. Itu tadi yang skor 10 ya.
Kemudian untuk selanjutnya jenis pelanggaran yang lain, untuk skor 100 meliputi menikah, berzina, atau berbuat mesum. Yang kedua, menganiaya guru, karyawan, antar teman, siswa, dan pihak lainnya. Ketiga, melakukan pencurian, penipuan, dan penggelapan barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. 4. Hamil bagi yang perempuan ya, dan menghamili bagi yang laki-laki. Itu langsung mendapatkan 100 dan harus mengundurkan diri. Yang kelima, membawa, menyimpan, mengedarkan, dan mengkonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba. Demikian tadi ya paparan materi tentang tata tertib siswa yang berlaku di SMK Negeri 1 Juwiring. Dan semoga kita berdoa aja pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas kehidupan secara normal. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar kita selalu sehat dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Ingat ya, tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi. Bukan tata tertib bukan untuk dilanggar, tapi harus dipatuhi guna melatih kedisiplinan. Selamat datang di SMK Negeri 1 Juwiring. Terima kasih. Saya ingatkan lagi, selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.